Kalau saya melakukan perawatan pada tanaman hias yang memang sudah berakar gondrong seperti ini, yang pertama saya ketika tidak mau melakukan budidaya ya, saya akan mengganti potnya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Dan kemudian ketika saya memangkas akar-akar gondrong pada tanaman hias aglonema, di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu teras ataupun halaman rumah warga, yang di bagian depan rumahnya ya, ataupun halaman rumahnya banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan di sini ada yang unik ya untuk pengemasan terhadap tanaman hiasnya. Dan namun tanaman hias tersebut juga masih bisa tumbuh dengan baik. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya tidak hanya berada di bagian depan sini saja, namun pada bagian ujung sana. Nanti saya bakal melihat di sana ya, sampai belakang rumah. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan sekarang ini sekitar jam 9 ya. Di daerah ini ada yang beberapa tanaman hiasnya memang sudah terkena cahaya matahari dan ada yang tidak. Dan di sini saya bakalan melihat untuk jenis tanaman hias yang ini ya, ini ada Divenbasia White Flame dan keadaannya benar-benar cantik banget dan rimbun sekali. Dan daunnya juga kecil-kecil seperti ini ya. Dan saya bakalan melihat kenapa bisa secantik ini. Namun ini menurut saya ya, ini hanya masalah penempatan saja yang menjadikan pada bagian daunnya ini sobek-sobek seperti ini. Dan di sini juga memang terlihat sangat rimbun sekali dan cantik banget. Saya bakalan melihat ya pada bagian sisi bawahnya. Dan kenapa sih batang dari tanaman hiasnya ini kecil-kecil seperti ini dan berdaun kecil juga ya, cantik banget. Saya bakalan melihat-lihatnya pada bagian sisi dalamnya. Nah, ternyata yang menjadikan batang dan daunnya kecil-kecil seperti ini ternyata pada bagian tanaman utamanya ya, ini dilakukan pemangkasan yang sehingga ini ya, yang sehingga memunculkan banyak tunas-tunas baru seperti ini. Dan memang untuk mengakalinya agar tanaman hias Diven itu tetap tidak tumbuh tinggi dan juga memiliki kerimbunan yang cantik seperti ini memang alangkah baiknya dilakukan pemangkasan pada bagian pangkal dari batang tanaman hias Divenbasia ini. Dan di sini juga uniknya ya, karena memang sudah bergerombol seperti ini sama sekali tidak menggunakan media pot. Ini hanya menopang dan media tanahnya juga sudah pasti ya ditopang pada bagian sisi akarnya seperti ini. Dan kemudian di bagian belakangnya di sini juga ada beberapa tanaman hias Amaryllis ya. Kemudian di sini juga ada beberapa pot, ada 4 ya. Tanaman hias, ada krokot. Dan ini juga untuk meremajakan tanaman hias krokot ini ya, karena apabila sudah terlalu lama sekitar 5 bulanan, itu biasanya batang-batang tua itu sudah mulai memunculkan dan tanamannya juga menjadi kurus dan bunganya juga sudah agak jarang ya. Ini biasanya baiknya untuk meremajakan tanaman hias krokot ini dipangkas pada bagian batang tanaman krokot tersebut. Dan nanti sekitar 1 hingga 2 bulan ya, ini juga hasil dari pemangkasan tersebut itu biasanya akan memunculkan tunas-tunas yang seperti ini ya, tunas-tunas baru, sehingga tanaman tersebut akan menjadi tetap segar ya. Dan di sini kalau media tanam yang digunakan ini lebih dominan ke tanah dan juga ada sedikit pupuk kandang, karena memang di sini keadaannya cukup bantat ya.
kemudian juga ada Aglonema bicroy. Nah ini ya, ini ketika tanaman hias diven tersebut ini dilakukan pemangkasan, ini hasilnya nanti sekitar bisa 3-4 bulan ini akan menjadi tanaman yang cantik banget. Namun terkadang ya, ketika seseorang itu menanam tanaman hias maunya itu langsung terlihat bagus, tidak mau dengan prosesnya ya, itu yang agak susah. Dan di sini memang keadaannya benar-benar seger banget ya, dengan beberapa koleksi tanaman hias yang berada di teras rumahnya. Dan kemudian sekarang ini saya berada di samping rumahnya dengan beberapa tanaman hiasnya. Ini ada Anthurium kuping gajah, daunnya seger-seger banget ya. Dan kemudian di bagian bawahnya di sini ada Aglonema bicroy yang mutasi hijau. Entah kenapa tanaman secantik ini ya dan sebagus ini dibiarkan begitu saja. Ini tanpa menggunakan media pot. Sepertinya ini sudah terlalu penuh ya, akarnya juga sudah terlihat sangat gondrong seperti ini. Dan kalau saya melakukan perawatan pada tanaman hias yang memang sudah berakar gondrong seperti ini, yang pertama saya ketika tidak mau melakukan budidaya ya, saya akan mengganti potnya dengan ukuran yang jauh lebih besar. Dan kemudian ketika saya memangkas akar-akar gondrong pada tanaman hias Aglonema, di sini saya akan memilih bagian batang-batang tanaman yang memang sudah terlihat sangat tua. Dan ini juga banyak banget ya. Karena dampak dari tanaman hias yang memang ketika ukuran media potnya itu sudah tidak sesuai dengan banyaknya tanaman hias, itu memang biasanya mengakibatkan tanaman tersebut itu menjadi kurus. Namun apabila setidaknya kita mengganti media potnya yang dengan ukuran yang lebih besar, dan kemudian juga ada penambahan nutrisi ya, entah itu dikasih pupuk kandang ataupun dengan vitamin B1 ya, itu juga sebenarnya akan baik. Namun kembali lagi ke ketelatenan ya untuk melakukan perawatan terhadap tanaman hias. Dan di sini untuk jenis tanaman hias Aglonema bicroy-nya ya yang mutasi hijau, di sini benar-benar banyak banget dan terlihat cantik sekali ya. Sayang banget ya, padahal ini ketika ditata kemudian di packing menggunakan pot, ini akan menjadi sesuatu sajian yang sangat menarik sekali. Ini merupakan tampilan ataupun tanaman-tanaman hias yang berada di depan rumah ataupun terasnya. Di bagian sisi atasnya di sini menggunakan ini ya, pot dengan ukuran yang panjang ini untuk menaruh tanaman-tanaman hias krokot putih. Memang cantik banget ya, dan memang harus telaten untuk meremajakan tanaman-tanaman hias jenis krokot seperti ini. Dan kemudian yang bakalan saya bahas adalah terkadang masalah penempatan ya, itu memang sangat berpengaruh terhadap corak dari daun tanaman hias, yang biasanya ketika cahaya matahari pagi hingga sekitar jam 10 ataupun 11, meskipun tanaman tersebut itu full dengan cahaya matahari ya, itu maka keadaannya itu akan baik-baik saja. Dan secara kebetulan untuk jenis tanaman hias kayak ini ya, Aglonema lipstick dengan diven yang berada di sebelah sini ya, ini keberadaannya benar-benar berada di luar. Namun karena setidaknya ada naungan dari tanaman hias palem ini yang menjadikan keadaannya juga tetap baik. Namun berbeda sekali dengan tanaman hias yang diven basia ini, karena memang tidak adanya naungan dari tanaman-tanaman lainnya, dan yang pastinya juga asupan dari cahaya matahari itu full ya, dari pagi hingga siang, yang menjadikan memang beberapa dari daunnya ya ini terlihat sobek-sobek seperti ini.
Karena memang untuk jenis tanaman hias Diven ya ataupun Aglonema, Anthurium dan beberapa tanaman hias daun lainnya memang asupan cahaya matahari itu sangat dibutuhkan, namun ketika dengan kapasitas yang terlalu banyak itu juga akan merusak ataupun membuat gosong ya, membuat gosong pada tanaman daun dari tanaman hias tersebut. Dan untuk soal media juga sebenarnya menggunakan media tanam tanah itu sudah baik, hanya sirkulasi airnya itu yang tidak begitu bagus ya. Memang tanaman tersebut memang sudah bisa tumbuh dengan sangat baik ketika menggunakan media tanam tanah dan sangat aman, dan setidaknya juga akan terhindar dari adanya jamur-jamur ya, karena ketika kita menggunakan pupuk kandang itu biasanya gampang sekali untuk mengakibatkan pada bagian tanaman tersebut itu banyak semut ataupun jamur. Dan kalau dilihat juga untuk menggunakan media tanamnya ya, di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias ya, dan bagaimana juga perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.